Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan wacana untuk membuat kota tua di Kota Palembang seperti Jakarta. Kota tua di Palembang direncanakan dibuat di kawasan Sekana, seputaran Jalan Cek Syekh yang masih memiliki bangunan-bangunan tua yang harus dilestarikan. Lalu seperti apa penjelasannya? Untuk mengetahuinya, kami temui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Alfa Syahrizal. El Sinta Palembang News and Talk. Selamat sore Pak Alfa. Ya, selamat sore Bung Ari. Baik, Pak Alfa, ini kabar gembira untuk warga Palembang, artinya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan kita Kota Palembang, kita ketahui bahwa Kota Palembang juga kota tua, namun jika nanti secara simbolis ada kota tua di Palembang, ini seperti apa Pak nanti, skenario dan juga dalam pelaksanaannya Pak Alfa? Ya, terima kasih Bung Ari. Jadi berawal rencana ini, kemarin pada waktu kita menerima warisan budaya tak benda di Kota Tua Jakarta, kita melihat kawasan-kawasan di Kota Tua itu adalah merupakan kawasan bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang milik bersejarah di Kota Jakarta, dan ternyata bangunan itu masih terawat bagus, dan juga sebagian juga masih ada yang dimiliki oleh masyarakat, dan sebagian juga sudah dikelola atau diambil alih oleh pemerintah. Nah, melihat dari kondisi itu, kami sempat berpikir juga, Palembang kan adalah merupakan kota tertua, kan? Bukan hanya kota tua, kota tertua di Indonesia mungkin ya, jadi baik oleh lain. Dan juga kita melihat bahwa di tengah kota Palembang sendiri masih banyak bangunan tua, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah yang masih terawat, yang sebagian dimiliki oleh masyarakat, dan sebagian juga ada bangunan-bangunan bersejarah yang sudah dikelola oleh pemerintah. Nah, melihat kondisi itu kami menjadi semakin terpikir kembali, alangkah baiknya kalau Palembang sendiri yang sudah dideklar sebagai kota tua, kenapa kita sendiri tidak memiliki kawasan destinasi yang memang merupakan kawasan kota-kota tua atau kota bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, dan kita jadikan sebuah destinasi wisata seperti itu. Nah, kemudian wacana ini sempat kami bicarakan juga dengan waktu itu Pak Basyarudin sebagai Kepala PU Perkim, dan beliau sangat merespon rencana ini. Nah, sementara ini kita baru-baru rencana untuk bagaimana konsepnya, kemudian kita akan rencanakan, dan yang paling penting kita akan coba melakukan pendekatan dengan masyarakat di sekitar, karena sebagian rumah-rumah tua atau rumah-rumah yang memiliki nilai sejarah itu masih dikuasai oleh masyarakat. Artinya masyarakat harus terlibat dalam hal ini, begitu Pak Ari. Oke, nah artinya ini ada hal-hal untuk langkah awal dalam persiapan ini apa yang harus dilakukan ini Pak Alfa? Langkah awal pertama pasti kita mencoba untuk mencari informasi, kemudian kita mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang akan layak untuk kita jadikan sebagai kawasan kota tua. Nah, sementara kami melihat ada dua kawasan yang berpotensi untuk dijadikan kawasan destinasi kota tua, yaitu kawasan Sekana dengan kawasan Jalan Cek. Karena kita tahu bahwa di Jalan Cek itu masih banyak rumah-rumah panggung yang dimiliki oleh para penduduk, katakanlah keturunan masyarakat Palembang gitu ya. Jadi kita akan coba kondisikan bagaimana kota daerah itu betul-betul dia tidak merubah kawasan, tetapi kawasan itu kita tata sedemikian rupa sehingga menjadi satu destinasi menarik. Seperti contoh di Singapura ada namanya Kampung Bugis, kemudian di Malaysia, di Penang itu ada namanya Kampung Armenian gitu kan. Nah, itu merupakan kota-kota tua yang tidak merubah konsep bangunan yang ada, tetapi kota itu kawasan itu dikondisikan sebagai destinasi wisata seperti itu. Baik, ini kalau masyarakat boleh mengilustrasikan terkait dengan kota tua yang juga rencananya akan ada di Kota Palembang ini, ruang lingkupnya nanti apakah sama seperti kota tua yang ada di Jakarta atau ada yang membedakan dari Kota Palembang menyesuaikan dengan biografi dan geografisnya nih, Pak Alfa? Ya pasti berbeda lah dengan kondisi di Kota Tua Jakarta.
Kalau di Jakarta kan kota tua itu banyak bangunan-bangunan Belanda, bangunan sisa penjagaan. Kalau di kota tua kita, sebagian memang ada bangunan-bangunan memiliki sejarah Belanda dan sebagainya. Tapi yang paling banyak itu adalah bangunan-bangunan tradisional, bangunan tradisional yang memang memiliki ciri khas dari bangunan-bangunan Sumatera Selatan dengan rumah limasnya, dengan rumah panggungnya dan sebagainya. Hanya memang saat ini belum tertata dengan bagus. Tinggal kita mencoba nanti langkah awal kita coba mengidentifikasi dulu kawasannya, kemudian apakah memang di situ masih banyak rumah-rumah yang masih bisa dipertahankan keasliannya, dan yang paling pasti kita harus melakukan pendekatan dulu dengan masyarakat, karena ya masyarakatlah yang memiliki kawasan itu. Ya, artinya di samping kita akan mencoba menata, ya masyarakat juga harus mensupport. Karena apa? Yang pemilik sebenarnya kawasan destinasi wisata ya masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat kita harapkan dalam hal ini. Oke, jadi artinya jika masyarakat ada yang khawatir apakah nanti tanahnya akan dibeli dan sebagainya, tidak Pak ya? Ini tetap menjadi hak masyarakat, namun nanti akan ditata menjadi kota tua, dan ini keuntungan secara perekonomian juga akan banyak ditip oleh masyarakat, Pak Alfa ya? Betul, artinya kita tidak membeli, kita hanya menata. Jadi kepemilikan kawasan itu tetap dimiliki oleh masyarakat. Karena tujuan kita, apabila kawasan itu tertata dengan bagus, pasti berdampak kepada ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat setempat. Artinya kalaupun mereka misalnya di rumah mereka itu misalnya dengan pernak-pernik keasliannya bisa dikunjungi wisatawan, dan mungkin bisa mendapatkan omset juga bagi rumah yang setempat. Atau mungkin mereka menjajakan semacam makanan-makanan khas kita, makanan Palembang, tapi tidak membuat warung-warungnya asal jadi, tapi betul-betul ditata gitu. Jadi warung tempat makannya juga ditata, kemudian juga ornamen-ornamennya, kemudian kebersihan lingkungan juga kita kondisikan, sehingga betul-betul daerah itu layak untuk dikunjungi masyarakat. Demikian. Ini kalau kita gambarkan, apakah sama nanti seperti Kampung Arab yang ada di Kota Palembang juga, Pak? Ya, rada agak mirip-mirip juga seperti itu. Artinya keaslian kawasan tidak kita rubah. Jadi kita tidak merubah keaslian kawasan, hanya penataan saja yang kita. Misalnya tadinya mungkin di situ kawasan itu dilalui oleh kendaraan umum, mungkin untuk ke depan tidak lagi dilewati kendaraan umum. Mungkin bagi yang mereka masuk ya mungkin berjalan kaki, sehingga mereka bisa menikmati kondisi kawasan. Mungkin jalannya juga kita rubah tidak lagi dengan jalan aspal, mungkin dengan batu-batu alam dan segala macam, sehingga betul-betul daerah itu kawasan menjadi kawasan yang tetap memiliki nilai tradisionalnya, tapi memiliki keaslian. Itu yang kita akan ciptakan. Jadi ini menjadi salah satu destinasi wisata juga dari masyarakat Palembang, yang juga mungkin dari luar Palembang jika ingin berkunjung Kota Palembang bisa menikmati suasana kota tua asli Palembang gitu Pak ya? Betul, jadi bisa nanti kita kasih nama misalnya Kampung Palembang, atau apalah bahasanya kan. Jadi karena kita tahu seperti saya itu kan banyak masyarakat keturunan Palembang asli ya, dari Raden lah, dari Kemas, Ki Agus, Mas Agus dan semuanya itu kan banyak tinggal di daerah situ, dan rumahnya mereka kan rumahnya masih asli kan, masih banyak bangunan-bangunan asli. Nah ini sayang kalau sampai tidak kita lestarikan. Ini ya akan hilang sejarah. Maka dari itu kita akan coba melakukan pendekatan dulu dengan masyarakat, apakah mereka bersedia bersama-sama kita kelola, kita tata demikian rupa, ya insya Allah ya kalau masyarakat bersedia, mudah-mudahan ya pemerintah juga bisa memfasilitasi, karena sifat pemerintah kan hanya fasilitator dan regulator kan gitu. Jadi kebutuhan eksekutornya ya masyarakat juga. Baik. Nah ini untuk target Pak, apakah nanti di tahun 2024, mengingat sekarang sudah di penghujung tahun 2023, dalam pelaksanaan untuk menatanya nih Pak Alfa? Insya Allah ya kita awali cuma tahun 2024, mungkin kita adakan dulu pendekatan dulu sambil kita identifikasi. Nanti kalau misalnya identifikasi kita, pastilah kita melibatkan berbagai pihak ya, tidak hanya dari pariwisata, kita juga akan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh budaya, juga melibatkan para arsitektur gitu kan, seperti orang-orang yang memang berkepentingan di bidangnya dan ahli di bidangnya ya akan kita libatkan. Dan kita berharap
ya yang pasti dukungan masyarakat sangat kita harapkan. Ya, karena mereka lah yang kuncinya akan welcome dengan pendatangan mereka. Yeah. Kalau mereka tidak membuka diri, ya walaupun sebagus apapun rencana pemerintah, kalau masyarakat tidak mendukung, ya tidak akan jalan juga kan seperti itu. Oke, baik. Termasuk juga media ini turut serta dalam mempublikasikan dan juga mempromosikannya. Pasti, media pasti kita libatkan. Baik. Karena media kan bagian dari pentahelik kan. Iya. Termasuk juga LC juga akan ikut serta dalam mempublikasikan ini Pak Alfa. Amin, mudah-mudahan. Yang jelas ini baru wacana ya, wacana. Dan kami akan mencoba nanti mungkin di SGD-kan dengan berbagai pihak, dengan misalnya berbagai stakeholders yang ada. Tadi misalnya budayawan, sejarawan, tokoh-tokoh adat, kemudian yang pastilah tokoh-tokoh Palembang yang pastinya, karena mereka lah yang memiliki sejarah Palembang, dan ya beberapa pakar-pakar IT, pakar-pakar konstruksi, seperti baik eksterior maupun interior, karena kita pengen kawasan itu betul-betul menjadi kawasan menarik, tetap dimiliki masyarakat, tetap ditinggali masyarakat, tapi kawasannya pasti sudah kita tata sedemikian rupa. Jadi tidak lagi menjadi kawasan kumuh atau kawasan-kawasan yang seperti saat ini, seperti itu. Baik. Nah Pak Alfa, ini kita sampaikan ya, saya sampaikan beberapa komentar dari pendengar kami, warga Palembang ya, yang sudah mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 0821 8556 6634. Ada Pak Wawan di Jakabaring. Pak, saya sangat senang sekali adanya wacana ini, tapi yang perlu ditekankan terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan tentunya bebas dari kriminalitas, terutama pengamen yang mengganggu seperti yang ada di Benteng Kota Besar. Nah ini Pak, ini menjadi kekhawatiran dan juga harapan dari masyarakat Pak Alfa. Ya, itu tadi saya katakan bahwa apapun bagusnya perencanaan pemerintah, yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Artinya kita berharap kawasan-kawasan yang nanti mungkin kita jadikan sebagai kawasan heritage, sebagai kawasan kampung tua, ya masyarakat juga harus ikut memiliki, masyarakat harus juga ikut menjaga keamanannya gitu loh. Karena apa? Seperti yang selalu kita gencarkan bahwa untuk membangun destinasi wisata menjadi daya tarik yang menarik untuk dikunjungi, kita kan harus menerapkan namanya sabta pesona. Sabta pesona itu diawali dengan bagaimana kita menciptakan rasa aman. Kemudian yang kedua kita ciptakan ketertiban. Ketiga, kita ciptakan kebersihan. Keempat, kita ciptakan kesejukan. Kelima, kita ciptakan keindahan. Dan keenam, ini juga kunci, keramah tamahan. Artinya, masyarakat harus welcome dengan pendatang. Justru bagaimanapun kita harus ciptakan pendatang merasa aman dan nyaman ketika mereka berkunjung ke daerah kita, ke kampung kita. Nah, kalau mereka tidak merasa aman dan nyaman, tentu mereka tidak akan datang. Seperti beberapa waktu yang lalu, kan kita nggak enak juga mendengarnya. Ada terjadi tindakan kekerasan oleh oknum gitu ya, kepada wisatawan yang datang berkunjung ke Benteng Kota Besar, kawasan Benteng Kota Besar. Ini kan sesuatu yang membuat daerah kita yang tadinya sudah dikenal sebagai daerah aman menjadi daerah yang tidak aman lagi, gitu kan? Dan ini tentunya tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab pihak keamanan, tapi masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab untuk menciptakan keamanan ini. Seperti alhamdulillah dulu kita kenal DKB dulunya kan daerah Texas, tapi sekarang sudah mulai daerah yang aman. Tapi baru-baru ini muncul lagi tadi tindakan itu membuat orang jadi takut juga untuk datang ke DKB kan. Jadi ini artinya peran masyarakat sangat penting dalam kita menciptakan destinasi wisata ini. Seperti itu, Bang. Baik. Dan ini kan letaknya di Kota Palembang, ibu kota provinsi. Apakah nanti dalam pengelolaannya ini ke pemerintah kota atau pemerintah provinsi, Pak, dalam pelaksanaannya nanti? Kita belum bicara lebih jauh ke sana gitu ya. Baik. Tapi intinya mungkin nanti pengelolaan akan kembali ke masyarakat. Artinya ya itu lebih bagus. Artinya pemerintah hanya menciptakan, mencoba membantu, menata ulang kembali kawasan, dan siapa yang miliknya ya milik masyarakat. Ya nanti artinya kalau mau berkembang seperti daerah-daerah lain, seperti mohon maaf, seperti kita pernah pergi ke beberapa daerah yang memiliki aja masyarakat itu sendiri, mungkin dengan paguyuban atau mungkin dengan komunitas. Jadi
artinya keuntungan akan kembali kepada masyarakat. Pemerintah sifatnya hanya fasilitator saja. Baik. Ini luar biasa sekali apa yang menjadi harapan dari masyarakat, tentunya dari pemerintah daerah juga yang sudah disiapkan dan diinginkan bisa terwujud dengan baik. Terakhir Pak Alfa, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Palembang khususnya yang juga nanti wilayah tempat tinggalnya atau lokasi yang menjadi salah satu titik sentral dalam wacana yang sudah disiapkan ini, Pak Alfa, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jelas kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya bahwa Palembang ini alhamdulillah sekarang sudah mulai dikenal menjadi daerah yang kita bangga. Itu ada daerah yang zero konflik ya. Daerah zero konflik walaupun tidak dikenal Palembang ini orangnya keras, tapi kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah tentunya nilai positifnya harus kita pertahankan. Kemudian kedua, ya dengan adanya sudah banyak pemerintah menciptakan kawasan-kawasan destinasi wisata yang mulai terbuka seperti Montpera. Sekarang kita sudah bikin kawasan terbuka, Kota Besar juga kawasan terbuka dan sekitarnya. Dan ini akan menjadikan semacam sebagai tolok ukur dan pandangan bagi masyarakat yang di luar Kota Palembang bahwa Palembang sudah layak untuk dikunjungi sebagai destinasi wisata. Yang pasti harapan kami ya peran serta masyarakat lagi. Artinya mari kita ciptakan sabta pesona, rasa aman, rasa tertib, kebersihan, kesejukan, keindahan dan keramat tamahan orang Palembang ini harus betul-betul kita tunjukkan bahwa orang Palembang memang ramah dan welcome dengan pendatang. Nah, itu yang paling penting. Nah, insya Allah dengan ada 6-nya dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan, ramah ini akan menciptakan kenangan yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kenangan. Nah, kalau misalnya yang keenam ini semuanya positif, orang akan berpikir bahwa Palembang adalah memang daerah yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Baik, terima kasih Pak Alfa sudah bersama El Sinta. Harapan kita sekali lagi semoga saja apa yang kita rencanakan ini juga bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi menjadi kebanggaan bagi warga Kota Palembang yang diuntungkan juga kita semua terkait dengan apa yang sudah kita agendakan ini Pak Alfa ya. Terima kasih Pak Alfa ya untuk informasi bersama El Sinta Pak Alfa. Sama-sama Bung Ari, terima kasih. Sukses buat El Sinta. Sukses Pak Alfa, salam sehat selalu. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami ya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Alfa Syahrizal, yang juga sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam edisi El Sinta Palembang pada sore hari ini. Saya Ari Kristo, sampai jumpa.